Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita sekalian masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa mensyukurinya sehingga nikmat itu terus bertambah, langgeng, terjaga hingga kenikmatan yang sesungguhnya kelak di akhirat, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama mengetahui bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hidayah maka dialah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mendidik anak-anak kita ini juga harus menjadi perhatian kita. Sekeras apapun apa yang kita maukan dalam memberikan hidayah dalalah wal irsyad, maka jika Allah tidak memberikan hidayah taufik, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia anak itu orang anak yang baik, anak yang saleh, maka sekeras apapun tidak akan terjadi. Karena hidayah taufik sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti Nabi Nuh, tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, tidak bisa menjadikan anaknya sesuai dengan yang dia harapkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sesungguhnya perlu menjadi perhatian dan ini juga sering dilupakan adalah hendaknya senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang-orang yang kita ingini, termasuk anak-anak kita. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain usaha yang maksimal yang kita usahakan, tapi jangan juga lupa untuk menguatkan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak keturunannya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman ataupun para nabi dan rasul, mereka juga mendoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh, ya, agar dijaga anak keturunannya, mewarisi keimanan dan kebaikan dari orang-orang tuanya. Ya, seperti Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya." Demikian pula dalam ayat yang lain Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a." Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik, yang menyenangkan, ya, menjadi pelipur hati. Jadi anak-anak keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa permintaan kita. Dan bukan hanya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, banyak sekali doa-doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mendoakan kepada kaum muslimin, kepada anak keturunannya juga, tak lupa orang-orang yang sangat dekat dengannya dan sangat dicintainya. Seperti Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Demikian pula Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, agar diberikan anak keturunan, anak-anak yang soleh. Min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Demikian pula Rabbi habli minas shalihin, karuniakanlah padaku
anak keturunan yang soleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah, wahai Tuhanku jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat, mengabdi beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami terimalah doa kami. Kaulah zat yang maha menerima doa. Demikian pula minta perlindungan agar dilindungi dari menyembah berhala. Setelah minta berdoa kepada Allah agar jadikan orang-orang yang menegakkan sholat, demikian pula anak keturunannya beribadah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga meminta perlindungan agar anak-anaknya dijauhkan dari menyembah berhala dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir, panutan umat, panutan kita semua, beliau SAW juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap apa yang kita lakukan, ya, Nabi SAW telah mengajarkan doa-doanya, termasuk terkait dengan anak-anak dan kaum muslimin. Nabi SAW beliau berdoa sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berdoa untuk anak-anaknya dan juga anak-anak kaum muslimin. Nabi SAW dalam suatu ketika, seperti diceritakan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbahu, ya Allah aku mencintainya, maka cintailah dia. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencintai anak-anaknya, mencintai orang-orang yang dicintainya, seperti Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah adalah salah satu yang didoakan oleh Nabi SAW. Nabi mencintainya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencintainya. Jadi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW annahu kana ya'khudhu wal Hasan yaqulu, bahwasanya Nabi SAW memegang tangannya dan juga memegang tangan Hasan, wa yaqulu, seraya beliau berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fa uhibbahuma, ya Allah aku mencintai keduanya, mencintai Usama bin Zaid dan juga Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, maka cintailah keduanya ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah dicintai, kalau seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ucapan dan perilakunya akan baik. Ya kan? Akan baik. Diriwayatkan dalam riwayat hadis yang panjang dari Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi, ketika datang berita duka kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain anaknya Ali yang meninggal di Karbala, masuk wilayah Irak. Ummu Salamah melaknat penduduk Irak yang telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu, karena Husain bin Ali ini termasuk cucu Nabi SAW yang juga dicintai oleh Nabi SAW. Kita ingat satu ucapan dari Ummu Salamah ini, jika Nabi SAW menyukai suatu makanan sementara aku tidak suka, maka aku akan berusaha menyukai makanan itu sehingga menjadikan aku yang sebelumnya nggak suka menjadi suka. Kalau Nabi SAW tidak menyukai suatu makanan padahal aku suka banget makanan itu, maka aku akan berusaha tidak memakannya, gitu, tidak makannya sampai aku tidak suka. Jadi Ummu Salamah dia mengatakan ketika datang berita duka tentang kematian Husain bin Ali radhiyallahu an, maka dia melaknat penduduk Irak yang telah membunuh Husain bin Ali. Ia mengatakan qatalahumullah, gharruhu fadalluhu, la'anahumullah. Mereka telah membunuh Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Mereka telah menipu Husain dan melecehkan Husain.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ja'at Fatimatu, datang putrinya yaitu Fatimah, wadiyatun, di waktu pagi, biburmatin, dengan membawa periuk. Qad sana'at lahu fiha, yang mana dia membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Asidatan, berupa bubur. Tahmiluhu fi tabakin, yang dia membawanya bubur tersebut di atas nampan yang dia punyai. Hatta wada'atha baina yadayhi, lalu dia meletakkan, sehingga dia meletakkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, jadi bertanya kepada Fatimah, aina ibnu ammika, di mana anak pamanmu? Yang dimaksud adalah suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali, kau enggak kelihatan? Qalat, Fatimah menjawab, huwa fil bait, beliau ada di rumah wahai Rasulullah, beliau ada di rumah, jawab Fatimah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadhabi fadda'ihi wa'tini bi ibnaihi, pergilah, panggillah dia dan bawalah serta kedua anaknya, yakni Hasan dan Husain. Qalat, lalu Ummu Salamah mengatakan, faja'at, kemudian setelah pulang Fatimah datang, nakudu ibnaiha kulla wahidin minhuma biyadin, sambil membawa kedua anaknya, kedua putranya, dengan menggandeng salah satu dari keduanya dengan tangannya. Wa aliyun yamshi fi istrihima, sementara Ali bin Abi Thalib berjalan di belakang keduanya. Hatta dakhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahuma, lalu keduanya duduk fi hijrin, dalam pangkuan, fi hijrihi, dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasa Aliyun an yaminihi wa jalasat Fatimah an yasarihi. Ali bin Abi Thalib duduk di pangkuan sebelah kanan beliau dan Fatimah duduk di pangkuan sebelah kiri beliau. Qalat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah berkata, fajtabada min tahti kisaan khibarah, kana bisaton lana alal manamati fil madinati. Lalu kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menarik dari bawah kain hibarah, yang mana itu biasa kami pakai alas untuk tidur di Madinah. Falaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi jami'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelubungkan kepada mereka semuanya. Fa akhadha bishimalihi tarafayil kisah. Lalu beliau dengan tangan kirinya mengambil ujung kain tersebut. Wa alwa biyadihil yumna ila rabbih, dan mengangkat tangannya yang kanan kepada Allah Subhanahu, kepada Allah Azza wa Jalla, seraya berdoa, Allahumma ahli adhib anhum rijsa wa tahhirhum tadhira. Ya Allah, inilah keluargaku, hilangkanlah darinya kotoran dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Allahumma ahlu baiti, ya Allah, ahlul baitku, keluargaku, idhab anhum rijsa, hilangkanlah dari mereka kotoran, wa tahhirhum tadhira, dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Allahumma ahli baiti idhab anhum rijsa wa tahhirhum tadhira. Ya Allah, ahlul baitku, hilangkan dari mereka kotoran dan sucikanlah sesuci-sucinya. Qultu, kemudian aku berkata, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alastu min ahlika, apakah aku ini bukan dari bagian dari keluargamu? Qala, Nabi SAW menjawab, bala, tentu.
fadkhuli fil kisai, maka masuklah di dalam kain ini. Qalat, lalu Ummu Salamah berkata, fadakhaltu fil kisai, lalu kemudian aku masuk ke dalam kain itu ba'da ma qada du'aahu, setelah selesai beliau mendoakannya li ibni ammihi, untuk anak pamannya, yakni Aliyah wa ibnatihi, dan anaknya, wa ibnatihi, dan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi masyaallah muslimin rahimana wa rahimakumullah, Bapak-bapak, inilah hadis yang panjang yang menceritakan Nabi SAW mendoakan keluarganya, orang-orang yang sangat dicintainya. Nah, dari hadis yang mulia ini banyak faedah yang bisa didapat. Di antaranya adalah tentang kemuliaan ahlul bait. Yang karena hadis-hadis seperti ini diantaranya adzkurukumullah fi ahli baiti, dalam riwayat yang lain mengatakan aku ingatkan kalian kepada Allah perihal ahlu baitku, keluargaku. Ini menunjukkan juga akan perintah dari Rasulullah SAW agar kita mencintai mereka, ya, agar kita menyayangi mereka, keluarga Nabi SAW. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang apakah istri Nabi SAW termasuk ahlul bait. Maka yang benar adalah bahwasanya istri Nabi SAW termasuk ahlul bait. Kenapa? Karena ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku ini bukan keluargamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, kamu bukan keluargamu, dan disuruh masuk ke dalam kain itu. Ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Tidak seperti dikatakan oleh orang Syiah, ya, yang mereka mencaci maki, ya, mengkafir-kafirkan istri Nabi, mengatakan diantaranya ada yang dikatakan sebagai pezina dan sebagainya. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi SAW yang betul-betul memang itu keluarga Nabi SAW, anak keturunan Nabi SAW. Demikian pula tentang ahlul bait. Ahlul bait disebutkan di sini, ahlul bait adalah anak Nabi, cucu Nabi, dan juga istri Nabi. Setelah itu ya mungkin masuk dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Jadi kita apapun namanya, dzurriyyah atau ahlul bait, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mencintai dan memuliakan, menyayangi keluarga Nabi, ahlul bait Nabi SAW. Otomatis dilarang bagi kita sekalian untuk mencela mereka. Ya, apapun kesalahan yang dilakukan mereka tidak boleh kita mencela mereka. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan akan hal ini, ya. Adzkurukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah perihal keluargaku. Jadi seorang muslim wajib mencintai ahlul bait dengan cinta yang syar'i tentunya, dengan cinta yang bukan hulu berlebih-lebihan seperti juga yang dilakukan oleh kelompok yang ekstrim. Ya, karena saking alasan mencintai Husain bin Ali, setiap 10 Muharram mereka memperingatinya dengan berlebih-lebihan, menyakiti dirinya, baca-baca seterusnya yang dilakukan orang-orang Syiah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetap mencintai sesuai dengan ukuran syar'i, tidak hulu, tidak berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya ahlul bait Nabi SAW atau dzurriyyah Nabi SAW bukan orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dari dosa. Mereka juga kalau mereka mencintai dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita mencintai mereka. Ya, kita mencintai mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi doa Nabi SAW ini mencakup perlindungan dan rahmat dan keberkahan. Maka mencela ahlul bait, mencela keluarga Nabi SAW termasuk dosa besar. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai keluarga Nabi SAW, tapi tetap dalam batas-batas syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, dan Imam Ashir, ya, mereka semua sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, maka mereka sekalian mengatakan bahwa yang benar istri Nabi adalah termasuk keluarga Nabi SAW, termasuk ahlul bait Nabi SAW.
ya, sekaligus Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan kedua anaknya Hasan dan Husain juga termasuk. Kemudian doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk penguatan takkid, gitu, penguatan akan cinta dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Beliau mendoakan untuk keluarganya. Beliau memohonkan tohar, kesucian dari dosa bagi keluarganya, ahlul baitnya, agar terhindar dari kesyirikan, ya, agar terhindar dari perkara-perkara dosa, nifaq, ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, dan juga dalam amal-amal mereka yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Imam At-Tahawi dalam catatan kitabnya beliau mengatakan bahwasanya doa ini menunjukkan akan kemuliaan khusus bagi ahlul bait. Tetapi bukan berarti mereka itu maksum, tidak terjaga dari mereka itu maksum, orang yang terjaga dari dosa. Mereka tetap manusia biasa yang Nabi mengatakan al-insanu mata'ul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka agar disucikan, akan dibersihkan dari dosa-dosa, bukan menjadi pelaku dosa yang besar seperti syirik, ya, nifaq, dosa dalam amal mereka, ataupun kotoran-kotoran yang hati yang ada dalam hati mereka. Ya, karena mereka bukan maksum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai mereka. Ya kan, Nabi SAW mencintai keluarganya sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Itu adalah tabiat, ya, suatu naluri yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita sekalian. Kita memang berusaha untuk mendidik mereka sebagai tanggung jawab kita, khususnya anak-anak kita. Tetapi apa yang kita usahakan itu tidak cukup, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena yang kuasa merubah mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rasa kasih sayang, cinta itu disalurkan dengan memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan mereka, agar Allah dijaga mereka, jaga kesolehannya dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang diinginkannya. Jadi Nabi SAW mencontohkan kepada kita sekalian suatu keteladanan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada Nabi SAW sebagaimana kepada kita rasa cinta, rasa sayang kepada keluarga. Maka karena keluarga ini bukan orang yang maksum melupakan Nabi, maka kita yang menyayanginya berdoa kepada Allah, memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan mereka. Kalau sekarang di dunia kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka, kita berharap di akhirat pun dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, dari keluarga kita, istri, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan selain dari keluarganya, tapi mereka adalah orang-orang yang cintainya. Ya. Bahkan secara umum ada doa yang sering kita baca yang diambilkan dari Al-Quran, agar kita saling mendoakan di antara kita kaum muslimin. Ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Enggak kalau selain orang tua kita juga orang-orang mukmin secara umum. Dan di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan kalau seseorang itu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka malaikat pun mengaminkan dan mendoakan seperti doa yang dipanjatkan untuk saudara muslimnya. Inilah tentang keutamaan dan kebaikan tentang doa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Usama bin Zaid sendiri, bahwasanya ia berkata, "Lamma saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habattu wa habatan nasu ma'i ilal madinati. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Waqad asmitu fala yatakallamu faja'ala yarfa'u yadayhi ila samai summa yasubbuha alayya a'rifu annahu yad'uni. Kata Usamah bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma, yang mengatakan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW sakit keras, sakit yang menjadi sebab ajalnya, yang membawa kepada ajalnya. Tatkala Nabi SAW sakit keras yang membawa kepada ajalnya, lalu kemudian aku turun dan orang-orang juga turun bersamaku ke Madinah. Lalu aku masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar-benar beliau sudah tidak mampu berbicara. Faja'ala yarfa'u yadayhi ila samai. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ke langit. Summa yasubbuha alayya, kemudian ia menurunkan ke arahku. A'rifu annahu yad'uni. Aku mengetahui bahwasanya beliau mendoakan aku. Beliau mendoakan aku. Jadi ini mendoakan Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah mantan budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat mencintainya dan juga mencintai ayahnya, sebagaimana yang Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan kana Zaid bin Haritha yud'a iba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritha itu dipanggil dengan hibba Rasulillah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Usamah bin Zaid, sementara Usamah bin Zaid yud'a hibba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibba. Sementara Usamah bin Zaid, beliau dipanggil dengan kecintaan Rasulullah SAW dan anak dari kecintaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan, nggak ada garis keturunan dari Nabi SAW. Berarti Nabi SAW mendoakan ya Usamah bin Zaid sebagaimana ayahnya dicintainya. Usamah bin Zaid juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Usamah dan bapaknya ini dipanggil dengan hibba Rasulillah. Usamah dipanggil hibba Rasulillahi wa ibnu hibba Usamah bin Zaid. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekedar usaha, dan doa ini sungguh perkara yang sangat penting sebagaimana yang telah kita ketahui. Doa itu perkara yang penting. Bagaimana tidak penting? Ya. Doa itu dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di mana kita sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara doa itu adalah dan di antara ibadah itu adalah doa. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, saripatinya ibadah. Doa. Jadi doa itu bukan semata-mata permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bentuk penghambaan, bukti akan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah bukan semata-mata kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini bukan semata-mata kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi punya nilai yang sangat tinggi, yaitu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan alasan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat pun ya termasuk doa, ya, puasa pun termasuk doa, ibadah-ibadah termasuk doa. Karena doa itu ada dua, kata ulama, doa mas'ulah dan doa ibadah. Doa berupa permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jelas yang kita minta, Rabbi habli minas sholihin, ya berikanlah kepadaku
anak yang soleh. Betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti sholat, puasa, haji, umroh, sedekah, infak itu bukan doa, itu juga doa. Kenapa? Karena ketika orang yang melakukannya ditanya, kenapa kamu melakukan sholat, kenapa kamu sholat tahajud, kenapa kamu sholat sunnah, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji? Jawabannya karena ingin surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia ingin pahala dari Allah, dia ingin ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata yang lain, dia meminta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadahnya tersebut. Dia minta surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadahnya tersebut. Maka ini dinamakan doa ibadah. Saya doa yang berupa permintaan, ya jelas akan permintaannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan akan ke jalan yang lurus, jelas kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kita minta pertolongan kepada Allah dan hal sebagainya. Ada hujan, kita juga berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan hujan ini membawa manfaat, bukan bawa bencana. Jelas permintaannya. Tapi semua ibadah yang kita lakukan itu juga termasuk doa. Jadi doa ibadah, termasuk ngaji kita sekalian ini adalah merupakan doa kita. Kenapa kita ngaji? Ya, kenapa kita ngaji? Karena kita ingin, diantaranya karena kita ingin dimudahkan oleh Allah jalan ke surga, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Walaupun yang ngaji itu nggak enak, kenapa nggak ngaji? Saya ingin mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu, yakni diantaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju surga, cita-cita tertinggi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah pentingnya doa. Kenapa kita selalu berdoa? Termasuk mendoakan orang-orang yang kita cintai, ya, anak-anak kita yang mungkin sulit diatur dengan ucapan, dengan tindakan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki anak kita ini. Selain itu, bahwasanya doa itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab yang bisa menolak takdir yang buruk tentunya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan takdir itu ya ada takdir yang sifatnya pasti, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa berubah. Ada yang mu'allaq, ya, yang tergantung dengan sebab, yang bergantung dengan sebab. Ya, takdir yang apa istilahnya, takdir mubram, ya, yang pasti, yang tidak bisa berubah. Ada yang takdir yang bisa berubah. Nah, di antara yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yuraddul qadar illa doa, wa la yazidu fil umri illa bir. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Ya, jawabannya baik, perbuatan yang baik, yang soleh. Jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang bisa merubah takdir itu doa. Yang semestinya mungkin kita kena musibah karena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak jadi. Ya, tidak jadi. Karena kita mestinya kena musibah lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan musibah yang senilai dengan itu. Doa ini pentingnya doa. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, aku nggak khawatir jikalau doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Aku nggak khawatir jika doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikabulkan. Justru yang aku khawatirkan adalah ketika aku mulai bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mulai bosan berdoa kepada Allah, ini bahaya. Karena doa itu adalah bagian dari takdir.
doa itu juga takdir. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah takdirkan kepadanya keselamatan. Yang semestinya mungkin takdirnya kecelakaan. Allah takdirkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan hilang kesulitannya karena doanya tadi. Karena doa itu menolak takdir. Bisa merubah takdir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya doa ini adalah senjata kita sendiri. Doa itu adalah senjata kita. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Untuk apa senjata itu? Ya untuk memenangkan suatu peperangan, untuk melindungi diri dari musuh. Jadi doa itu adalah senjata orang beriman. Maka hendaknya kita gunakan senjata ini. Apalagi dalam kondisi yang sangat kepepet, ya, sehingga melahirkan sikap ketundukan dan ucapan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. DP kepada Allah dengan rintiannya. Wah, ini semakin mujarab itu doa sebagai senjata. Jadi kita ini sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senjata pamungkas, senjata. Gak perlu boleh kesaktian lainnya ini. Karena kita ini sudah sakti jika menggunakan senjata kita ini, doa itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari bangun tidur kita sampai mau tidur lagi, semuanya ada doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita mau tidur misalnya, kita suruh baca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kita sampai pagi. Ketika kita mau tidur, kita disunahkan untuk membaca doa, ya, membaca ayat kursi, kemudian membaca 3 qul, membaca 3 qul, lalu diusapkan sekujur tubuh. Maka itu akan menjaga dirinya, akan melindungi dirinya dari segala keburukan yang akan menimpanya. Apalagi dalam kondisi tidur yang kita tidak sadar, kalau ada musuh pun kita tidak bisa menghindarinya. Dalam kondisi nggak sadar tidur itu seperti mati gitu. Sehingga doanya bismika Allahumma amutu wa ahya digambarkan seperti mati, karena orang tidur itu nggak tahu, nggak sadar. Ada nyamuk gigit telinga kita juga nggak tahu ketika tidur itu. Ya, tentu dalam kondisi yang seperti itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan ketika kita sadar masih bisa melihat orang mau mengganggu kita, orang atau musuh mengganggu kita sadar. Kita bisa menghindar, kita bisa bawa senjata melawan dan sebagainya. Tapi kalau tidur tidak bisa. Maka sangat butuh menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau pergi keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ini senjata kita, doa. Senjata seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Aku bertawakal kepada Allah. Pasrahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau menandingi Allah Subhanahu wa taala? Jika yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang keluar rumah membaca itu maka Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupi dia. Ketika kita sampai di suatu tempat, mungkin di tempat angker, tempat apa, kita gunakan senjata kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kali Nabi, ini kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan atau keburukan yang Dia ciptakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia, akan jaga dia sampai dia pindah dari tempat itu. Nah, jadi betul-betul doa itu harus menjaga kita. Yang jarang kita manfaatkan, ya jarang kita manfaatkan. Atau kurang kita maksimalkan di dalam berdoa. Kalau orang saksi katanya mau dipukul orang yang mencelat, mungkin dengan doa orang mau mukul gak jadi mukul gitu. Jauh-jauh mau punya niatan mukul, dia mau nyakiti gak jadi. Loh, itu lebih sakti. Gak sampai dekat kepada kita mukul gitu. Kalau dengan doa. Jadi takdirnya bisa kita kena pukul, gak jadi kena pukul. Bahkan orang punya niatan jahat saja kemudian dihilang. Apakah niat
jahatnya itu hilang ataupun orangnya yang hilang atau ditaruh kemana sehingga gak ketemu kita sebagainya. Allah selamatkan kita dengan cara-cara yang mungkin kita tidak ketahui. Jadi inilah pentingnya doa. Doa itu sama obat takdir. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia disengat oleh binatang berbisa. Apa kata dia? Aku lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ketika pagi atau sore itu dia lupa berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang berbisa itu mampu untuk menyakitinya. Dia tidak gunakan senjatanya. Maka hendaknya selalu kita ingat. Ya. Hal yang lebih penting dari semua itu adalah untuk kebaikan anak keturunan kita. Hal-hal mendatang yang akan lahir dari generasi kita. Kalau sekedar selamat di dunia dari bencana dari gini, itu kan masih ringan ya dibandingkan bencana dari anak keturunan kita. Orang-orang yang kita sayangi, maka tentu mereka lebih layak untuk kita doakan. Selain ini juga doa yang juga perlu kita amalkan, karena setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih pahala kepada kita. Karena kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mentaati ya dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum merasakan ketika antum itu khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kok mati saiki kok yo siap gitu. Ketika kita sudah manteng-mantengnya, khusyuk-khusyuknya, ya sering-seringnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa kita rasakan akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyelisihi perkataannya. Allah akan mengabulkan setiap permintaan yang kita minta, kecuali permintaan yang buruk tentunya. Permintaan yang berbuat kedzaliman, Allah akan mengabulkan. Allah tidak akan menyelisih ucapannya. Tapi kok doa-doa kita, doa-doa saya itu tidak dikabulkan sampai hari ini, mesti ada penghalangnya. Pasti ada penghalangnya sehingga doa itu tidak akan dikabulkan. Bahwa orang kafir yang berdoa dengan cara yang nggak benar aja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir berdoa di tempat kemusyrikan, dia meminta kepada Allah yang tidak disebut namanya, tapi disebut dengan nama yang lain gitu. Ini minta dewa, tapi dia penguasa, dan tidak ada yang kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, masa langit dan bumi. Itu aja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sugih didadekno sugih gitu. Apalagi kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut namanya, yang kita selalu beribadah kepadanya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok doa kita belum dikabulkan? Mungkin ada penghalangnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang yang safar, ya, seorang yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, menunjukkan akan jauhnya berjalan, nampak pada wajahnya keletihan. Dia mengangkat kedua tangannya, memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi yang dimakan adalah dari usaha yang haram, yang diminum yang dimakan minum adalah dari usaha yang haram, yang dipakai adalah dari barang-barang yang haram, dari hasil usaha yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Itulah di antara penghalangnya. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada barang yang haram yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu adalah penghalang doa.
Padahal semestinya orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat-syarat terkabulnya doa ada padanya. Satu, dia minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala saking butuhnya. Karena dalam kondisi yang seperti itu, ya, seperti letih, capek, padahal jalan, dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia dikabulkan. Dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, memanggil namanya. Ya, memanggil namanya, dia angkat kedua tangannya. Yang Allah Subhanahu wa taala malu. Malu, Allah itu punya sifat yang malu, yang maha mulia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang pemalu, zat yang maha mulia. Maha mulia, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya, ya, malu kepada hambanya. Yastahyi min abdi, yang malu kepada hambanya, rafa'a yadayhi, yang dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyarudda huma sifran. Tangan itu, kedua tangan itu kembali dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah malu. Jadi Allah pasti mengijabahi permintaan kita, permohonan kita. Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu. Karena ada orang-orang yang berdoa ragu, masih meragukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, arep ngapunno donga aku ya gitu. Aku cek nglakoni dosa iki. Ragu, bagaimana Allah akan berikan? Kita masih ragu, enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk meyakinkan ini butuh kesungguhan, butuh pelatihan, butuh menjaga hati agar betul-betul yakin Allah mengabulkan. Kalaupun Allah belum mengabulkan atau tidak mengabulkan, ada 3 kemungkinan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala ganti doa yang kita berupa permintaan kita, permintaan kebaikan kita kepada Allah itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah yang semestinya menimpa kepada kita. Kita minta rumah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya rumah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya senilai rumah yang bagus, yang kayak rumahnya si fulan. Nah, itu ditaksir kira-kira 500 juta. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan musibah yang semestinya menimpa kepada kita dengan nilai itu. Mungkin kesampean becak. Terus ketika ke rumah sakit kira-kira biaya segitu. Dipotong BPJS. Jadi Allah ganti doa kita itu dengan menyelamatkan kita, dengan menjadikan ditukar dengan takdir buruk kepada kita sekalian. Doa yang kita minta. Atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi. Akhirnya kita terlindungi dari semestinya kena musibah yang akan menimpa kita, yaitu gempa bumi, angin lesus, dan sebagainya yang menghancurkan, menyusahkan kita. Allah lindungi kita. Berapa banyak ya kita ketahui dalam kejadian-kejadian semua rata kena tsunami, hanya masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya rumah si A, si B yang selamat. Coba gentengnya rontok si tok loro. Banyak seperti itu. Ya mungkin karena doa-doa yang dia panjatkan oleh rumah itu. Atau jamaah masjid yang memang selalu berdoa, senang di masjid agar masjidnya dijaga dan sebagainya. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa yang kita minta, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang hikmahnya apa, kebaikan apa untuk kita itu, Allah ganti itu kan dengan musibah yang mestinya terjadi. Demikian pula ketika kita mendoakan anak-anak kita, jangan malas untuk berdoa. Ya, dalam satu kesempatan apapun kita berdoa, selain mendoakan orang tua kita, yang mendoakan anak-anak kita, generasi penerus kita. Ya, walaupun saya kita goblok dan sebagainya, ya nggak penting gitu ya. Yang penting soleh kan kita, yang penting soleh gitu. Ya, kalaupun terus pintar terus gini-gini ya bonus gitu ya. Apa anaknya yang bonus gitu. Penting soleh. Berapa banyak orang yang dibanggakan ketika di dunianya, anak-anak dibanggakan, tapi kenyataannya ketika orang tuanya malah menyusahkan dia. Saat orang tuanya butuh dia tidak ada. Ya.
hanya kirim duit saja. Dan dia ingin melihat dekat, dengar cerita dari anak-anaknya, melihat cucu-cucunya bermain sebagainya. Nggak ada. Padahal itu adalah anak-anak yang dibanggakan karena pendidikannya yang tinggi, ya. Kebanggaan karena jadi ini jadi itu. Maka bagi kita adalah yang penting soleh, minta soleh. Ya minta soleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu menjadi anak yang soleh, sebagaimana banyak doa-doa yang tertulis. Rabbi habli minas salihin, seperti doa Nabi Ibrahim tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan lain sebagainya dari doa-doa yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa kita yang kita inginkan. Anak kita mau apa, kelihatannya ini baik, sudah kita doakan agar betul-betul tercapai kebaikan itu. Ketika masanya menikah, kita doakan mendapatkan laki-laki yang soleh, ya, selanjutnya keturunan yang soleh, solehah, ditempatkan di lingkungan orang-orang yang soleh. Itu doa-doa orang tua kepada anaknya. Ketika mau minta doa kepada kita, dia sudah besar, sudah bisa minta doa agar kita mendoakannya. Dia mau kerja ini kerja itu, sekali itu baik didoakan, tidak masalah. Tapi jangan lupa untuk selalu mendoakan anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi laki-laki yang soleh, yang bisa mendoakan kita sehingga menjadi investasi kita, tabungan celengan kita. Ketika kita sudah tidak bisa sholat, tidak puasa, tidak bisa umroh, tidak bisa sedekah dan sebagainya, dari amal-amal kebaikan, tidak bisa ngaji karena sudah meninggal dunia, maka pahala itu terus mengalir, diantaranya dari doa anak-anak yang soleh, ya, doanya anak yang soleh atau perbuatan anak yang soleh itu. Maka orang tuanya mendapatkan bagian dari amal soleh anak yang dia lahirkan, dia didik, dia doakan itu. Karena anak itu adalah bagian dari usaha orang tua, di mana Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan bagian kecuali apa yang dia usahakannya. Anak itu adalah usaha orang tua. Kayak Mas. Nah, sama guling bojone dolan bengi-bengi lahir anak, usaha orang tua dia sampai keringetan. Terus berdoa, itu akan dididik, diajari gitu. Semua yang kita mampu. Tapi jangan lupa tadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu penting. Doa itu adalah ibadah, doa itu adalah senjata orang beriman, doa itu bisa menolak takdir yang mestinya seakan mungkin dalam bayangan kita nggak mungkin ini anak berubah gitu. Saking jengkelkannya bisa berubah. Bagaimana Umar bin Khattab yang demikian kerasnya permusuhan kepada Rasulullah SAW bisa berubah? Abu Sufyan berubah. Khalid bin Walid yang memerangi Rasulullah SAW, seperti juga orang-orang kafir Quraisy lainnya yang masuk Islam, akhirnya juga bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab diantaranya karena doa Nabi SAW, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan doa Umar. Diantaranya satu yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kekuatan doa. Kalau sekali lagi lanjutkan, kalau doa itu belum dikabulkan, mungkin ada penghalang-penghalang doa yang ada pada diri kita. Mungkin juga doa itu ditukar dengan musibah yang semestinya menimpa kita. Mungkin doa itu dikabulkan langsung, mungkin juga, atau besoknya, atau mungkin tunggu beberapa tahun lagi baru dikabulkan, bisa jadi. Ada orang tua yang berdoa terlihat anaknya nakal, gila, tidak bisa dituturi, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan, terus berdoa. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya tobat. Ada yang seperti itu, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang belum dikabulkan, besok. Doa Nabi SAW ketika dakwah ke Taif, lalu di Taif itu ditolak, seruan Nabi ditolak dengan keras, diusir oleh anak-anak dan budak-budak dan orang bodoh. Nabi dilempari, dikata-katain dengan kata-kata yang menyakitkan, sampai Nabi keluar dari tempat itu bersama Zaid bin Harisah, hingga turun malaikat kepada Nabi SAW, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, menawarkan malaikat penjaga gunung, bagaimana kalau tak berenok gunung ini kepada mereka penduduk Taif. Nabi tidak mau, dan berdoa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala
generasi sesudah mereka ini lahir dari keturunan mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata betul, termasuk penduduk Taif itu adalah penduduk yang selamat dari fitnah dan fitnah nabi palsu. Fitnah nabi palsu. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin gak dikabulkan hari ini, kami kabulkan mungkin minggu depan, belum dikabulkan sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin setelah kita tiada baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita doakan terus sepanjang usia kita ternyata baru dikabulkan oleh Allah ketika kita sudah meninggal dunia. Dia betul-betul menjadi orang yang kita doakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hikmah semua itu. Ya. Jadi bisa jadi doa itu ditunda pengabulannya, gitu. Bisa jadi doa itu memang tidak dikabulkan di dunia tapi diberikan di akhirat kelak. Ya, diberikan kelak di akhirat dengan sebuah kebaikan untuk orang yang berdoa itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan akan hal itu, maka kata para sahabat, kalau begitu aku akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak akan bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan Allah tidak akan bosan untuk mendengar keluh kesahmu, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan untuk memberikan apa yang kamu minta. Inilah tentang kekuatan doa atau keutamaan doa sebagai senjata orang yang beriman. Maka selain usaha, maka yang pertama-tama semestinya harus doa dulu yang kita kuatkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, yang mana nabi-nabi juga mendoakan mereka, termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga mendoakan mereka, dan bukan hanya anak-anaknya, juga anak-anak kaum muslimin, ya, anak-anak muslimin. Nabi SAW mendoakan Usama bin Zaid. Gak ada garis keturunan dengan Nabi SAW, Nabi doakan, ya, Nabi doakan agar Allah Subhanahu wa taala mencintai Usama bin Zaid. Ini selain ini juga tentang keistimewaan Usama bin Zaid, ya, karena dia adalah khibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa himma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan. Dan di sini juga kita mendapatkan bahwasanya di antara adab berdoa, bahkan ini termasuk bisa menjadi faktor terkabulnya doa itu dengan mengangkat kedua tangan kita. Ya, dengan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau tidak bisa ngomong, tapi beliau mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa doa itu bisa dalam hati kita kalau memang kita tidak bisa mengucapkan. Wis gak iso ngomong Nabi ini. Doa dengan hatinya, dengan isyarat. Mengangkat kedua tangannya bisa, ngomong gak bisa. Atau berat ketika ngomong itu dengan hatinya. Berdoa dengan hatinya. Makanya Usama bin Zaid mengatakan kemudian tangan itu mengarah kepada dirinya dan dia tahu bahwa Nabi SAW mendoakan dia walaupun tidak terdengar dari suaranya. Jadi boleh kita sekalian berdoa dengan hati kita, ya, dengan isyarat kita. Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang maha mendengar. Ya, selirih apapun yang kita ucapkan atau bahkan yang ada dalam hati kita yang kita mintakan kepada Allah, Allah mendengar. Karena Allah itu zat yang maha mendengar, tidak perlu kenceng-kenceng gitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, bukan kepada Tuhan yang tublek. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Cukup lirih kalau memang kita bisa bersuara, ya. Kalau kita tidak bisa, dengan isyarat lisan kita, karena tidak bisa bersuara atau berat di dalam mengucapkan berat, ya, ketika berkata-kata berat. Dan ini juga menunjukkan akan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan juga kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang sama-sama bisa kita kaji pada malam ini berikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kehidupan kita dan juga anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.